Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Kilan Agnia dengan NIM akhir 178 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biosintesis glikosida dan lipid pada Centella asiatica atau tanaman pegagan. Yang pertama ada latar belakangnya. Jadi, Centella asiatica atau pegagan ini merupakan salah satu tanaman obat yang telah lama digunakan dalam pengobatan secara tradisional. Nah, tanaman ini juga diketahui mengandung metabolit sekunder, yaitu berupa glikosida triterpenoid seperti asiatikosid yang memiliki berbagai aktivitas farmakologis seperti penyembuhan luka dan antiinflamasi. Nah, proses pembentukan senyawa aktif ini terjadi melalui jalur biosintesis dalam tanaman yang melibatkan metabolit primer sebagai prekursornya. Jadi, pemahaman biosintesis ini penting untuk mengetahui hubungan metabolit primer atau lipid dan sekunder. Lalu lanjut, kita ke metabolit primer dan sekunder. Jadi, metabolit pada tanaman itu dibagi menjadi dua, ada metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Nah, kalau metabolit primer itu adalah senyawa esensial untuk pertumbuhan dan fungsi sel. Contohnya seperti lipid, karbohidrat, protein yang memang digunakan untuk tubuh sebagai pertumbuhan dan juga fungsi sel. Lalu metabolit primer ini juga berperan sebagai sumber energi dan komponen struktural. Selain itu, metabolit primer juga berfungsi sebagai prekursor dalam pembentukan metabolit sekunder. Sedangkan untuk metabolit sekunder adalah senyawa yang tidak langsung terlibat dalam pertumbuhan, tetapi dia berfungsi dalam pertahanan dan aktivitas biologis. Contohnya seperti pada tanaman pegagan ini, yaitu glikosida triterpenoid atau asiatikosid, yang dimana pada pegagan ini metabolit sekunder utamanya itu adalah glikosida triterpenoid yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai penyembuhan luka dan antiinflamasi. Lalu selanjutnya ada biosintesis glikosida pegagan. Jadi biosintesis glikosida pegagan ini berlangsung melalui jalur mevalonat yang dimana dimulai dulu nih dari asetil-CoA sebagai prekursor utamanya. Lalu asetil-CoA ini akan dikonversi menjadi mevalonat dan menghasilkan unit isoprenoid yang berupa IPP dan DMAPP. Nah, nanti IPP dan DMAPP ini akan mengalami kondensasi, membentuk squalena yang kemudian disiklisasi menjadi triterpenoid. Nanti triterpenoid ini dimodifikasi lagi nih menjadi asiatic acid atau aglikon berupa aglikon, yang kemudian nanti mengalami proses glikosilasi dengan penambahan gula sehingga menghasilkan produk akhir berupa asiatikosid atau glikosid sebagai produk akhirnya. Di sini juga terdapat diagram alirnya. Itu adalah jalur-jalur dari utamanya ya, jalur-jalur mevalonat dari utamanya berarti dari karbohidrat, lipid, protein yang nantinya dimulainya dari asetil-CoA, lalu nanti sebagai prekursor utamanya, lalu nanti terjadinya dikonversi menjadi mevalonat oleh HMG-CoA seperti itu sampai ke produk akhirnya berupa asiatikosid glikosida. Lalu selanjutnya ada prekursor dan produk biosintesis. Ini merupakan sama jalur yang seperti tadi. Jadi prekursor awalnya atau prekursor utamanya itu dimulai dari asetil-CoA, yaitu senyawa dasar biosintesis. Lalu prekursor antaranya itu ada mevalonat, IPP atau isopentenyl pirofosfat. Lalu ada DMAPP yaitu dimetialil pirofosfat, lalu ada squalena. Nah, produk akhirnya tadi terbentuklah asiatic acid atau glikon yang kemudian nanti dia terjadinya glikolisasi dan menjadi produk akhirnya yaitu asiatikosid atau glikosida utama pegagan pada tanaman pegagan. Nah, selanjutnya itu ada biosintesis lipid pada tanaman. Nah, jadi biosintesis lipid pada tanaman ini juga pasti diawalinya dari asetil-CoA sebagai prekursor utamanya. Gitu. Nantinya asetil-CoA ini dikonversi menjadi malonyl CoA yang kemudian mengalami proses elongasi membentuk asam lemak.
Asam lemak ini nanti selanjutnya disusun nih menjadi trigliserida sebagai cadangan energi dan fosfolipid sebagai komponen utama membran sel. Selain itu, asetil-CoA juga memiliki peran penting sebagai penghubung metabolis karena digunakan dalam jalur biosintesis glikosida. Nah, ini dari gambar bisa dilihat ya bahwa biosintesis lipid itu dimulainya dari asetil-CoA, kemudian diubah menjadi malonyl-CoA yang selanjutnya terjadi proses elongasi membentuk asam lemak yang kemudian disusun menjadi trigliserida dan fosfolipid. Seperti itu. Lalu keterkaitan lipid dan glikosida itu apa? Jadi pada slide ini bisa dilihat bahwa metabolit primer dan sekunder itu saling berkaitan melalui asetil-CoA sebagai pusat metabolismenya. Jadi asetil-CoA itu bisa digunakan dalam biosintesis lipid untuk menghasilkan asam lemak, tetapi juga bisa masuk ke jalur mevalonat untuk menghasilkan metabolit sekunder seperti glikosida. Hal ini menunjukkan nih bahwa metabolisme dalam tanaman itu bersifat terintegrasi, di mana satu prekursor itu bisa menghasilkan berbagai jenis senyawa dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi kaitannya atau kesimpulannya, metabolit primer dan sekunder itu pasti saling berkaitan. Jadi asetil-CoA itu pasti menjadi pusat metabolismenya. Asetil-CoA juga bisa berbiosintesis di lipid untuk menghasilkan asam lemak, sedangkan asetil-CoA pada jalur mevalonat akan menghasilkan glikosida. Nah, jadi lipid dan glikosida ini menunjukkan integrasi metabolisme tanaman. Lalu terakhir adalah khasiat dan kegunaan tradisional pada tanaman pegagan atau Centella asiatica. Jadi, pegagan ini memiliki berbagai macam khasiat yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan dan tentunya dalam pengobatan tradisional. Yang salah satunya adalah membantu penyembuhan luka yang berikatan dengan kandungan asiatikosid. Selain itu, pegagan juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Jadi, beberapa penelitian juga menentukan bahwa pegagan ini tuh bisa meningkatkan fungsi kognitif atau daya ingat. Karena itu tanaman ini memiliki potensi besar untuk ditingkatkan lagi gitu ya menjadi obat-obat tradisional ataupun obat dari bahan alam. Lalu kesimpulan dari biosintesis glikosida dan lipid dari tanaman pegagan ini adalah yang pertama, biosintesis glikosida pada pegagan itu melalui jalur mevalonat, yang dimana asetil-CoA itu sebagai prekursor utamanya. Nah, produk akhirnya tadi berupa asiatikosid atau metabolit sekundernya. Lalu biosintesis lipid ini juga bisa menghasilkan asam lemak dan turunannya, yaitu di metabolit primer. Lipid dan glikosida terhubung melalui asetil-CoA. Dan pegagan itu memiliki khasiat farmakologis penting sebagai penyembuhan luka, antiinflamasi, dan juga memiliki sifat antioksidan. Jadi bisa disimpulkan kalau metabolisme tanaman itu bersifat terintegrasi antara metabolit primer dan sekunder. Sekian dari saya yang sudah menjelaskan biosintesis glikosida dan lipid pada tanaman pegagan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri, maaf jika ada kata-kata yang kurang atau yang mungkin belum tersampaikan dengan jelas. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.